Selamat datang di Roadmap Belajar AI. Di pembelajaran ini kita akan belajar mengenal dasar AI, bagaimana LLM bekerja, kemudian apa itu vector database, hingga nanti kita akan mencoba membuat AI agent sendiri. Salam singkat, saya Faru Sunario, saat ini bekerja di PT Komnet Nusantara Integrator sebagai programmer, sekaligus juga penulis di ngertiai.com. Ini rencana materi kita. Pertama kita akan membahas mengenai language model, yang di dalamnya nanti kita akan belajar juga tentang probabilistik dari language model. Kemudian ada N-gram, selanjutnya RNN dan language model, dan terakhir mengenai kompleksitas bahasa. Baik, language model. Mari kita belajar untuk memahami dulu apa itu language model. Pertama, komputer ternyata memprediksi kata-kata berdasarkan konteks. Dan memang ini yang seharusnya ya. Mesin ataupun komputer itu memang diharapkan bisa memahami sebuah kalimat layaknya kita memahami kalimat. Agar kenapa? Agar ia dapat memahami maksud dari kalimat tersebut. Yang kedua, teks bukan hanya sekumpulan kata, tetapi memiliki struktur probabilistik. Artinya ada banyak kemungkinan yang dihasilkan dalam berbahasa. Kemudian tradisional AI seperti RNN dan CNN menggunakan language model. Oke, kita masuk ke probabilistic language model. Nah, probabilistic language model atau PLM ini adalah metode statistik untuk memprediksi probabilitas urutan kata dalam sebuah kalimat. Salah satu pendekatannya yang digunakan yaitu N-gram. Nah, N-gram ini pendekatan yang memprediksi kata berikutnya berdasarkan rumus tertentu. Kita milih kalimat saya suka belajar bahasa. Dalam N-gram itu ada beberapa variannya. Yang pertama unigram yang memperlakukan setiap kata secara independen, yaitu akan memahami kata saya, kemudian memahami kata suka, memahami kata belajar, dan memahami kata bahasa. Lalu ada bigram. Nah, kalau ini bisa melihat secara berpasang-pasangan. Saya suka belajar, dan belajar bahasa. Dan terakhir, trigram. Ini dapat memahami 3 kata sekaligus. Saya suka belajar bahasa. Kita masuk ke keuntungan dan kelemahan dari N-gram. Pertama, implementasinya memang sederhana. Dan kedua, efektif untuk teks dengan sedikit variasi. Ya, jadi teks-teks yang pendek sangat cocok untuk menggunakan N-gram. Karena ini kaitan sama kelemahannya tentang terhadap sparsity. Karena data pelatihan ini harus mencakup semua kombinasi kata yang relevan. Dan kedua, tidak dapat menangkap dependensi jangka panjang dalam teks. Selanjutnya, kita melihat RNN dan LM ini apakah punya keterhubungan. RNN atau Recurrent Neural Network adalah jenis jaringan syaraf yang dirancang untuk menangani data berurutan. RNN disebut juga traditional AI karena memfasilitasi fitur text generation yang dimiliki oleh LLM saat ini. Lalu pertanyaannya, apakah RNN menerapkan konsep dari language model? Iya, RNN sering digunakan dalam konteks language model, terutama dalam pembelajaran berbasis sekuensial. RNN cocok untuk menangani data yang berurutan, seperti teks ataupun ucapan, karena kemampuannya untuk mempertahankan informasi dalam state tersembunyi dan memproses input yang memiliki ketergantungan temporal atau urutan. Selanjutnya adalah kompleksitas bahasa. Nah, ini adalah materi penutup kita. Kompleksitas bahasa ini menjadi tantangan ya dalam mesin memahami sebuah kalimat maupun paragraf. Di antara kompleksitas yang ada, yang pertama adalah ambiguitas. Misalkan ada kalimat guru mengajar siswa dengan buku. Bagi kita yang memahami makna kalimat ini pun bisa saja bingung. Siapa yang memiliki buku tersebut? Apakah bukunya guru ataukah bukunya siswa? Nah, jadi ini salah satu tantangan yang ada dalam natural language processing untuk memahami ambiguitas dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah homonim. Homonim ini maksudnya satu kata yang memiliki makna yang berbeda. Misalkan ada kalimat tolong ambil kunci di meja. Kata kunci ini bisa diartikan sebagai kunci pintu atau kunci nada. Dan yang terakhir, salah satu kompleksitas bahasa adalah bagaimana dapat memahami entitas
Entitas ini bisa berupa subjek, bisa berupa objek, bisa berupa kata kerja, bisa sebagai keterangan dan sebagainya. Nah, seperti kalimat Andi akan pergi ke Bandung untuk bertemu dengan Bapak Ridwan. Dalam kalimat ini ada beberapa entitas seperti Andi adalah nama orang, pergi adalah kata kerja, Bandung nama tempat, dan Bapak Ridwan nama orang lain yang spesifik. Nah, semua ini tentunya memiliki makna masing-masing kalau tidak dipahami secara konteks. Dan mengenali entitas merupakan tantangan yang dimiliki oleh language model ataupun natural language processing dalam memahami makna dalam sebuah kalimat. Oke, di materi selanjutnya kita akan belajar mengenai transformer. Bagaimana transformer bekerja dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan dari natural language processing.